Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a bakaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khusri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Sadaqallahu azim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat. Alhamdulillah bisa berhadir di tempat yang mulia ini dengan maksud yang mulia, menjalankan sebahagian dari kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat dengan berjamaah. Salawat teriring salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang selalu konsisten dan istiqomah dalam menjalankan al-Islam ini hingga yaumil akhir kelak. Pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, izinkan khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada waktu yang singkat ini, izinkan saya mungkin akan membacakan untuk menjadi renungan bagi kita semua. Salah satunya dalam mukadimah tadi telah khatib bacakan dalam surat Yusuf, yaitu surah yang ke-12 ayat yang ke-43. Dulu ketika kita masih kecil, mungkin generasi kami yang lahir di bawah 90-an ke bawah, lain kalau yang teman-teman yang lahir di atas tahun 90-an, itu pengantar tidur orang tua kita, nenek kita, itu senantiasa kan membacakan sejarah, kisah-kisah, cerita-cerita. Salah satu kisahnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mungkin terbenak dalam hati kita, dalam para jamaah sekalian, seorang hamba pilihan Rasul Allah yang ganteng. Itu mungkin yang diingat, tapi di balik itu apa yang dilakukan oleh beliau yang menjadi pelajaran buat kita sekarang ini. Makanya temanya yang anak angkat hari ini yaitu tentang takwil Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf, COVID-19 dan nasib daripada rakyat Indonesia secara umum. Sidang jamaah rahimakumullah. Tadi ayat ke-43, kisah tentang Nabi Yusuf ini, seorang mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab, beliau mengatakan adalah suatu kisah yang cukup baik atau sebaik-baiknya kisah. Ini yang menjadi perhatian kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf itu tadi dalam surat 43 ini, yang artinya kurang lebih seperti ini, yaitu mimpi seorang raja, dan raja itu berkata kepada orang-orang yang terbuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpi itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Itu terjemahan dari surah Yusuf ayat yang ke-43. Seorang raja tentunya memanggil para menteri-menterinya, para pejabatnya untuk menanyakan hal ini.
Itu lewat mimpi seorang pemimpin, seorang raja. Tapi apa yang realita kita sekarang? Kita bukan mimpi para jamaah sekalian, tapi kita sekarang memang dalam masa yang krisis, masa menuju mungkin ya boleh jadi mungkin bisa sampai seperti tadi masa paceklik yang dirasakan oleh kaum Nabi Yusuf ketika itu. Kita tahu pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama, di kuartal kedua tahun 2020 itu sebesar minus 5,32. Sementara di kuartal ketiga sekitar minus 3,49. Kalau itu menjadi parameter bahwa tingkat ekonomi kita. Belum lagi mungkin pada saat mungkin kuartal pertama tahun 2021. Ini realita, bukan mimpi seorang raja, bukan mimpi dari rakyatnya, tapi ini realita. Terus ayat selanjutnya disampaikan, karena memang jangankan para pejabat atau menteri-menteri itu menjawab, ya, mereka hanya menjawab qalu adghasu ahlam wa ma na'nu bita'wili ahlami bil alimin. Mereka menjawab itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Jangankan memberikan kebijakan, jangankan memberikan mungkin suatu masukan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Itu pejabat-pejabat itu semua. Itu di ayat yang ke-44. Jadi langsung Allah jawab dalam Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya di ayat yang ke-45, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wili fa arsilun. Terus apa selanjutnya? Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Ada seorang mungkin karyawan juga daripada kerajaan itu, boleh jadi dia tenaga bawahan. Dia sempat nguping gitu, kira-kira seperti itu. Dia sedang mendengar pembicaraan seorang raja kepada menteri-menterinya atau pejabat-pejabatnya. Terus dia mengatakan, setelah plan itu, sebelum aku memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi, maka utuslah aku kepadanya, katanya. Jadi karyawan rendahan lah, bawahan gitu. Dia mengatakan, aku tahu kira-kira orang yang bisa menakbirkan mimpi. Dia karena bersama-sama di penjara. Tentu para jamaah sekalian tahu kenapa Nabi Yusuf di penjara. Mungkin itu boleh jadi pada kesempatan lain kita akan jelaskan itu. Setelah itu plan itu berjumpa dengan Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i bakaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'i sumbulatin khusri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Hai Yusuf, orang yang amat dipercaya, siddiq, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina. Diulang lagi tadi mimpi daripada ekor betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang itu dan mereka mengetahuinya. Terangkan kepada aku ya Yusuf, supaya aku menjelaskan kepada para raja dan para pejabat-pejabatnya. Lalu Yusuf berkata di ayat selanjutnya, qala tadra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Apa yang dijawab Yusuf? Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Artinya apa? Ini mungkin masih ada kesempatan kita untuk berbuat, untuk melakukan penghematan di mana-mana. Mulai mungkin dicontohkan oleh pejabat kita. Jangan penghematan dan tidak makan itu hanya dianjurkan kepada kita masyarakat kecil, tetapi pejabat itu harus memberi contoh. Artinya kita harus mencoba menanam, atau boleh jadi kita ada tabungan-tabungan kita tahan, tidak semuanya kita makan. Bahkan di sini dianjurkan untuk separuh kita makan dan separuh untuk kita tabung. Artinya apa? Islam menganjur kita untuk menabung.
Tapi bagaimana dalam kenyataan kita sehari-hari? Kita mungkin umumnya umat Islam menabung itu kalau ada sisa. Padahal dalam perencanaan keuangan yang harus dikeluarkan sesuai dengan mungkin dicontohkan oleh anak daripada Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil, yaitu apa? Boleh jadi yang utama dari rezeki yang dia dapatkan itu dia mengeluarkan hak Allah 10%. Jadi kalau kita mungkin masyarakat seperti boleh jadi Habil, ke anak keturunan Nabi Adam juga, dia boleh jadi semua pendapatan yang dia dapatkan itu hanya untuk konsumtif dia sendiri, untuk makan dia sendiri dia lakukan. Makanya dalam pengorbanan yang dilakukan oleh dua putra Adam itu, yang diterima adalah pengorbanan dari Habil alaihissalam. Karena apa? Dia memberikan yang terbaik. Sementara Habil, dia memberikan yang tidak baik, yang paling jelek. Ini mungkin juga mewarisi kita semua, anak kita. Ketika mungkin ada saudara kita meminta sesuatu, pasti kita memberikan, boleh jadi yang kita sendiri tidak memakannya. Ini. Jadi artinya setelah 10% mengeluarkan untuk hak Allah berupa zakat dan sedekah dan lainnya, 20% kalau bisa kita tunaikan untuk menabung. Boleh jadi tabungan bermacam-macam sekarang. Banyak lembaga kewasarian atau ke sektor real dan lain sebagainya. Ini anjuran Islam. Selanjutnya, summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Terus selanjutnya, kemudian sesudah itu akan datang 7 masa yang amat sulit. Kita insyaallah ini masih ada mungkin kesempatan yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Karena menghadapi masa sulit itu, kita bisa membayangkan apa yang terjadi sekiranya kita tidak ada simpanan. Boleh jadi orang mungkin yang punya penghasilan tetap, dia punya perencanaan untuk 3-6 bulan kehidupan selanjutnya. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang mayoritas di Republik ini, yang cari hari ini untuk makan besok? Kalau hari ini tidak cari, tidak bisa makan besok. Ini kenyataan, ini realita, ini bukan mimpi. Terus selanjutnya di ayat terakhir atau ayat yang ke-49, summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughasun nasu wa fihi yakhsirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan yang cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Artinya apa? Setelah masa paceklik itu pasti akan datang masa subur, masa mungkin untuk kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Kita tahu di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak selamanya mungkin kita dalam keadaan sulit, tidak selamanya kita dalam susah, tapi kita senantiasa pasti ada berganti. Tapi semua itu dengan ikhtiar kita dan doa kita. Tidak mungkin datang seperti begitu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini mungkin yang diceritakan, dikisahkan dalam Al-Quran. Kita dulu berpikir boleh jadi generasi saya, ya Allah ini hanya sekedar cerita pengantar tidur. Tapi nyatanya ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Bahkan dalam surat ini juga terdapat dalam Alkitab, yaitu Kitab Kejadian pasal 40 ayat 1-36. Walaupun dalam redaksi dan detailnya yang berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini mungkin kenyataan yang terjadi. Berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini menggambarkan contoh usaha manusia untuk membentuk sistem untuk memproteksi atau menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Jadi Islam agama yang syamil, agama yang sempurna. Setelah kita disuruh mempersiapkan, setelah itu kita disuruh memproteksi lengkap. Oleh sebab itu, mari kita coba kembali kepada Al-Quran, mari kita kembali kepada As-Sunnah. Dan kita sering dengar, apabila kamu ingin selamat dunia dan akhirat, kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi Al-Quran itu tidak cukup hanya dibaca, dilakukan saja, tapi perlu mungkin diterjemahkan, perlu tahu artinya. Setelah tahu artinya, kita perlu menjalankannya. Setelah menjalankannya, perlu kita mensiarkannya, sampaikan olehmu walau seayat. Ini mungkin hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu dalam ayat yang lain Allah juga sampaikan kepada kita semua dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu surat Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat ke-18. Sebahagian mufasir menerjemahkan hari esok itu bukan hanya ketika kita sudah meninggal dunia. Kita masih ada di bumi, kita masih ada di dunia, di alam yang fana ini. Itu juga perlu persiapan. Karena dunia adalah ladang untuk menuju akhirat. Bagaimana kita bisa menikmati semua fasilitas yang Allah berikan nanti di surga, di yaumil akhir setelah hisab, ketika kita tidak ada persiapan sama sekali di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus berikhtiar dan berusaha melakukan dan berjaga-jaga. Kalaupun kita bukan seorang pemimpin, tapi minimal bisa memimpin diri sendiri. Kalaupun kita mungkin bukan pejabat tinggi, tapi pasti kita menjadi pimpinan di keluarga kita. Apalagi kita di kampus ini, kita punya anak yang banyak, anak ideologis walaupun bukan anak biologis, bukan anak kandung kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Karena kita tahu ketika kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada dia dan diamalkan, itu menjadi jariah pada kita. Jamaah sekalian, kenapa ini saya sampaikan? Saya sedih ketika mungkin banyak di antara generasi kita, anak-anak kita, anak saya pribadi dan pada jamaah sekalian, saya di kampus, ketika saya suruh dia baca Al-Quran, banyak di antara mahasiswa kita mungkin tidak bisa baca Al-Quran. Mahasiswa saya itu, ya saya bukan menyampaikan mahasiswa di sini, itu di UIN, mungkin di sini wallahu alam. Ini fakta. Tidak bisa baca bukan berarti tidak bisa baca sama sekali, tidak sesuai dengan tajwid dan makhrajul hurufnya, tetapi tidak bisa sama sekali. Ini generasi yang kita takutkan, yang mungkin menyambung estafet pembangunan ini, negara dan bangsa ini. Oleh sebab itu, Allah juga firmankan dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan